Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi. Jadi, bagaimana media pembelajaran pendidikan agama Islam itu dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tema ini sangat penting karena karakter peserta didik saat ini sudah sangat dekat dengan teknologi, sehingga pendekatan pembelajaran juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Al-Husnan dengan NIM 315023000098. Kemudian yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Naf'a Syahnaya dengan NIM 315023000005. Selanjutnya, pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi pada era modern saat ini telah membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Peserta didik yang kita hadapi saat ini adalah generasi yang sejak kecil sudah sangat akrab dengan yang namanya gadget, media sosial, internet, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Mereka terbiasa menerima informasi secara visual, cepat, dan juga interaktif. Namun, di sisi lain, proses pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di kelas itu seringkali masih dilakukan dengan metode konvensional, seperti menggunakan metode ceramah dan membaca buku teks. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang merasa pembelajaran PAI terasa monoton, kurang menarik, dan juga sulit dipahami. Padahal, sejatinya PAI adalah mata pelajaran yang sangat penting dalam membentuk akhlak dan kepribadian siswa. Saat ini, kita hidup di zaman digital, zaman yang teknologi sudah berkembang semakin canggih dari waktu ke waktu. Sedangkan peserta didik saat ini adalah generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan gadget, internet, dan juga media sosial. Sementara itu, pembelajaran PAI di kelas seringkali masih menggunakan metode ceramah dan buku teks. Nah, hal ini membuat sebagian siswa itu merasa bosan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan media pembelajaran PAI yang memanfaatkan teknologi informasi agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi yang baru dalam proses pembelajaran PAI. Salah satunya melalui pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Media pembelajaran sendiri dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru kepada peserta didik atau siswa, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar mereka. Dalam konteks PAI, media memiliki peran yang sangat penting karena banyak materi yang bersifat abstrak seperti konsep akidah, nilai-nilai akhlak, serta kisah sejarah Islam yang sulit dibayangkan jika hanya dijelaskan secara lisan saja. Selanjutnya, pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa.
Dalam PAI, media sangat penting karena banyak materi yang bersifat abstrak seperti akidah, akhlak, dan sejarah Islam. Dengan bantuan teknologi, materi-materi tersebut dapat divisualisasikan melalui video, animasi, gambar, maupun aplikasi interaktif, sehingga siswa lebih mudah memahami dan membayangkannya. Selanjutnya, teknologi informasi dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, penggunaan media dan sarana dalam mengajar itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa Nabi pernah menggambar garis di tanah untuk menjelaskan bahwa ini adalah garis atau jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu media visual sudah digunakan dalam pembelajaran. Jika dulu medianya berupa garis di tanah, maka hari ini medianya bisa berupa video, animasi, dan teknologi digital. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar berdakwah dengan hikmah, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 125. Menggunakan teknologi agar materi PAI mudah dipahami siswa termasuk dalam bagian dari hikmah tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ila sabili rabbik, pada jalan Tuhanmu. Dengan apa? Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini memerintahkan agar berdakwah dan mengajar dengan cara yang hikmah dan baik. Menggunakan media teknologi yang menarik, visual, dan interaktif itu juga termasuk dalam bentuk hikmah dalam menyampaikan ajaran PAI agar mudah dipahami oleh siswa. Lalu selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yang artinya, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Mastata'tum min quwwah, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Nah, yang dimaksud kekuatan di sini itu tidak hanya fisik. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kekuatan di sini tidak hanya diartikan sebagai fisik, tetapi juga kemampuan ilmu dan juga teknologi. Dalam konteks pendidikan, guru perlu mempersiapkan quwwah atau kekuatan berupa penguasaan teknologi agar mampu mendidik generasi zaman sekarang. Selanjutnya, teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dalam pembelajaran merujuk pada pemanfaatan perangkat digital seperti komputer, proyektor, internet, aplikasi pembelajaran, video, animasi, dan juga berbagai platform daring untuk membantu proses belajar mengajar. Dengan bantuan teknologi, guru tidak lagi terbatas pada papan tulis dan buku saja, tetapi dapat menghadirkan gambar, suara, animasi, bahkan simulasi yang membuat materi menjadi lebih hidup dan mudah dipahami oleh siswa. Misalnya, kisah para nabi dapat ditampilkan dalam bentuk video animasi, kemudian tata cara wudhu dan sholat
dapat diperlihatkan melalui video tutorial, serta evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui kuis interaktif berbasis aplikasi. Untuk selanjutnya memasuki materi urgensi teknologi informasi. Pada slide ini akan membahas mengenai urgensi atau pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Khususnya di era digital saat ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat dan telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Peserta didik saat ini merupakan generasi digital yang sejak kecil sudah terbiasa menggunakan gawai, internet, dan juga media visual. Oleh karena itu, pola pembelajaran yang masih sepenuhnya konvensional cenderung kurang menarik bagi mereka. Dan teknologi informasi dalam pembelajaran PAI itu memiliki peran penting karena mampu meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian pembelajaran yang awalnya hanya berupa ceramah dapat dikembangkan menjadi lebih variatif melalui penggunaan video, animasi, presentasi interaktif, atau aplikasi pembelajaran. Materi PAI yang sebelumnya terasa abstrak atau sulit dibayangkan, seperti kisah para nabi, sejarah Islam, atau tata cara ibadah, itu dapat disajikan secara visual sehingga lebih konkret dan mudah dipahami oleh para siswa. Selain itu juga penggunaan teknologi informasi juga menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, yang mana siswa itu masa kini yang cenderung visual, audiovisual, dan juga interaktif. Dengan adanya teknologi, siswa hanya menjadi pendengar pasif, akan tetapi dapat terlibat langsung dalam pembelajaran melalui kuis online, diskusi digital, maupun simulasi pembelajaran. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi itu dalam pembelajaran PAI khususnya bukan hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi merupakan kebutuhan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, relevan, dan juga sesuai dengan karakteristik para peserta didik tersebut. Slide selanjutnya, tujuan pengembangan media PAI berbasis TI. Tujuan utama dari pengembangan media pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Media yang baik akan membantu guru menyampaikan materi secara lebih sistematis, menarik, dan juga mudah dipahami oleh para peserta didik atau para siswa. Selain itu, pengembangan media berbasis teknologi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui media interaktif, siswa tidak hanya menerima informasi saja, akan tetapi juga diajak berpikir, merespon, dan juga berinteraksi dengan materi pembelajaran. Hal ini dapat mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya, berdiskusi, serta mengemukakan pendapat. Tujuan lainnya adalah membantu memahami atau pemahaman konsep-konsep PAI yang bersifat abstrak, misalnya konsep keimanan, akhlak, dan juga sejarah Islam dapat disajikan dalam bentuk visual atau cerita digital sehingga lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Pengembangan media pembelajaran juga bertujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang positif. Itu akan membuat para siswa itu lebih nyaman mengikuti pembelajaran dan tidak merasa terpaksa. Dengan suasana belajar yang menyenangkan itu, siswa akan lebih mudah menerima materi, lebih fokus, dan juga lebih termotivasi untuk belajar. Untuk secara keseluruhannya, tujuan pengembangan media pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif,
menyenangkan, dan juga berdampak pada meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari para siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, bentuk media PAI berbasis teknologi informasi. Bentuk media pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi serta kondisi peserta didik. Jadi beberapa contoh media yang dapat digunakan itu di sini saya berikan contoh antara lain video animasi kisah Nabi yang mana itu dapat membantu siswa untuk memahami teladan para nabi secara visual. Media ini sangat efektif untuk menyampaikan materi sejarah dan juga keteladanan karena dapat menggambarkan peristiwa secara lebih hidup. Selain itu tadi, terdapat PowerPoint interaktif yang tidak hanya berisi teks, akan tetapi juga dilengkapi dengan gambar atau mungkin bahkan video dan juga animasi, sehingga pembelajaran itu tidak monoton. Jadi media kuis digital seperti kuis dan Kahoot itu juga dapat digunakan sebagai sarana evaluasi pembelajaran yang menyenangkan dan juga kompetitif. Ada juga Google Classroom atau Learning Management System. Itu dapat dimanfaatkan juga untuk mengelola pembelajaran secara daring maupun blended learning. Jadi melalui platform itu, guru itu dapat membagikan materi, tugas, dan juga memberikan umpan balik kepada siswa itu secara terstruktur. Kemudian ada aplikasi Al-Quran, yang mana aplikasi Al-Quran itu digital, juga dapat digunakan untuk membantu para siswa itu untuk membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran dengan fitur terjemah ya dan tafsirnya juga. Selain itu juga ada podcast kajian singkat, itu dapat dimanfaatkan juga sebagai media pembelajaran berbasis audio yang mana dapat diakses kapan saja. Nah, keberagaman media ini memungkinkan guru untuk memilih media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan juga kemampuan para siswanya. Dengan pemilihan media yang tepat, proses pembelajaran PAI ini dapat berlangsung dengan lebih efektif dan juga tidak membosankan. Lanjutannya untuk contoh penerapan media, sebagai contohnya penerapan media ini pada materi tata cara wudhu, itu guru dapat menampilkan video tutorial yang memperlihatkan langkah-langkah wudhu secara runtut dan juga secara benar. Nah, hal ini itu membantu siswa memahami praktik ibadah secara visual dan tidak hanya melalui penjelasan lisan saja. Setelah itu, pembelajaran itu dapat dilanjutkan dengan kuis interaktif untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Kemudian ada juga pada materi sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW, guru itu juga dapat menggunakan animasi serta peta interaktif untuk menunjukkan rute perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, siswa itu tidak hanya menghafal peristiwanya saja, akan tetapi juga mampu membayangkan situasi dan juga kondisi yang dialami oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Melalui penerapan media yang sesuai dengan karakter materi itu, pembelajaran PAI itu tidak hanya bersifat teoritis, akan tetapi juga aplikatif dan kontekstual dengan kehidupan siswanya sehari-hari. Kemudian lanjutan yang kedua, untuk langkah pengembangan medianya itu pengembangan media itu pembelajaran tidak boleh. Media pembelajaran itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan agar media itu yang dikembangkan benar-benar efektif. Nah, langkah yang pertama di sini adalah menganalisis kebutuhan siswa. Jadi baik dari segi usia, kemampuan maupun gaya belajar siswa. Kemudian langkah kedua ada menentukan tujuan pembelajarannya.
yang mana tujuan pembelajarannya itu yang jelas agar media yang dibuat itu sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, langkah yang selanjutnya itu memilih jenis media yang tepat. Jadi apakah berupa video, presentasi interaktif, atau aplikasi pembelajaran. Baru setelah itu guru perlu mendesain media dengan tampilan yang menarik, kemudian bahasa yang mudah dipahami, dan juga materi itu yang sesuai dengan kurikulum. Nah, setelah medianya itu dibuat, perlu dilakukan uji coba yang mana untuk mengetahui keefektifan media tersebut dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan hasil uji coba itu dilakukan evaluasi dan juga perbaikan agar media itu semakin baik. Dengan perencanaan yang matang dan sistematis tersebut, media pembelajaran yang dikembangkan itu akan tepat sasaran dan mampu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, slide selanjutnya ada dampak positif bagi siswa. Nah, penggunaan media pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi itu memberikan dampak positif yang sangat besar bagi siswa. Yang pertama, siswa itu menjadi lebih termotivasi dan juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena materi yang disajikan itu secara menarik dan tidak monoton. Kemudian yang kedua ada pemahaman siswa itu terhadap materi PAI yang disampaikan itu meningkat karena materi yang disajikan itu secara visual, audio, dan juga interaktif. Nah, hal ini itu memudahkan siswa dalam mengingat materi, kemudian menghubungkannya dengan kehidupan sehari-harinya siswa atau kehidupan nyatanya siswa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam menjawab pertanyaan, mengikuti kuis, maupun berdiskusi dengan teman ataupun guru. Kemudian selain itu, penggunaan media berbasis teknologi ini juga mendorong kemandirian belajar siswa. Mereka itu dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Dampak akhirnya adalah meningkatnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran PAI ini tidak lagi dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan, melainkan sebagai pembelajaran atau pelajaran yang menarik, relevan, dan juga menyenangkan. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, teknologi informasi memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan media pembelajaran PAI. Guru itu dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi agar pembelajaran PAI itu tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai esensial ajaran Islam. Pembelajaran PAI harus disajikan dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik masa kini, sehingga pesan-pesan agama itu dapat tersampaikan dengan baik, mudah dipahami, dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang ini secara tepat, maka pembelajaran PAI ini dapat menjadi lebih efektif, lebih menarik, dan juga lebih bermakna bagi para siswa. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.